Masih di dua arah, saudara. Saya ke Pak Susanto. Pak Susanto, kebiri masih jadi perdebatan. Bahkan di malam ini sekalipun kita masih berdebat soal bisa atau tidaknya kebiri bisa memberikan efek jera. Tapi dalam waktu dekat mungkin kebiri itu akan jadi bagian dari Perpu itu. Menurut Anda dari sisi tatanan hukumnya, apakah Perpu ini bisa cukup kuat untuk melegalkan hukuman kebiri? Ya, yang pertama memang Perpu kebiri ini sedang berproses ya, sedang finalisasi di Kemenko PMK, dan dibandingkan draft awal, hemat kami memang perkembangannya cukup positif kalau dari sisi substansi Perpunya. Yang kedua, yang harus diingat bahwa Perpu ini tidak semerta-merta misalnya bahwa pelaku kejahatan seksual kemudian dikebiri, tidak. Tetapi adalah pelaku yang memang punya adiksi melakukan kejahatan seksual. Ya. Maka kalau kita bicara motif misalnya, orang melakukan kejahatan seksual itu kan ada motif seksualitas, ada juga motif dendam dan juga beberapa motif lain. Nah, orang yang berpotensi dikebiri adalah orang yang kemudian misalnya melakukan katakanlah misalnya adiktif lah, melakukan berpotensi adiktif melakukan kejahatan seksual. Ini tentu berbeda dengan katakanlah misalnya untuk pengecualian anak misalnya. Tentu dalam Perpu ini tidak diakomodir karena anak memang punya sistem sendiri. Contoh misalnya sistem peradilan pidana anak saja memang perspektifnya berbeda gitu ya. Karena anak itu dalam konteks perlindungan anak meskipun dia sebagai pelaku sesungguhnya dia adalah korban misalnya. Maka memang berbeda. Nah, makanya hemat kami memang pemberlakuan Perpu ini memang tentu harus selektif. Tentu harus selektif. Bagi orang yang memang punya potensi adiksi terhadap kejahatan seksual dan itu sangat membahayakan bagi publik, itu sangat hemat kami memang dimungkinkan dilakukan itu. Bahwa kemudian diperlukan intervensi lain, iya. Partisipasi publik ditingkatkan untuk melakukan kontrol agar masyarakat dan anak kita tidak menjadi korban kejahatan seksual juga penting juga. Karena dalam beberapa kasus misalnya yang kita lakukan dan kita temukan, kenapa anak kemudian menjadi korban kejahatan seksual, itu memang banyak faktor pemicunya. Contoh misalnya disfungsi keluarga. Secara fisik ada orang tua, tetapi secara psikologis tidak hadir misalnya. Pantauan terhadap anak lemah misalnya. Yang kedua misalnya, anak kemudian mereka memilih teman bukan teman yang terpilih. Memiliki berelasi sosial bukan relasi sosial dan komunitas yang terpilih. Maka kalau ada kasus yang di Jakarta Barat kemudian dia katakanlah menjadi korban kejahatan seksual dan kemudian meninggal di kardus, karena juga selain kontrol sosial, saya kira juga permisivitas lingkungan hemat kami juga menjadi faktor kenapa kemudian banyak sekali kasus-kasus kejahatan seksual saat ini semakin marak. Oke, Bu Supriyadi, Anda bisa melihat bahwa apa yang diusulkan Pak Susanto adalah lebih bahwa hal yang lebih komprehensif yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Saya belum percaya karena saya belum lihat draftnya. Yang draft kami dapat adalah bukan untuk adiksi, tapi adalah pemberatan. Jadi tidak ada adiksi, tidak ada residivis. Dalam draft yang saya baca, mungkin draft lama, pasal 81, yang menimbulkan korban lebih dari satu mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu hilangnya fungsi reproduksi, maka dia dikebiri. Tidak ada kata adiksi, tidak ada kata residivis di sini. Jadi draft yang kami terima masih bergeser kepada penghukuman harus dengan kebiri, plus dengan penjara. Jadi udah di penjara 10 tahun, kebiri juga bisa dilakukan secara bersamaan dengan hukuman penjara. Oleh karena itu kami nolak. Ngapain orang dalam penjara dikebiri? Apa gunanya? Kita tahu kebiri itu kan nggak permanen. Dia 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan tergantung daripada personnya. Nah kalau memang ini nggak permanen, berarti dia nggak efektif gitu loh. Ngapain negara menghabiskan uang banyak untuk kebiri, padahal kita tahu uang itu bisa diserahkan buat korban. Lagi-lagi korban, saya omong adalah rehabilitasi korban, penanganan korban. Itu. Oke, ada usulan dari KPI? Ya, tapi gini, yang harus dilihat sebenarnya, rehabilitasi itu sebenarnya bukan hanya kebutuhan korban. Tapi rehabilitasi itu juga dibutuhkan bagi pelaku yang memang berpotensi menjadi pelaku. Kenapa demikian? Karena dalam beberapa temuan kita, banyak orang yang sudah dipenjara,
ternyata ketika dia balik lagi ke masyarakat karena dia tidak terrehabilitasi, adiksi menjadi pelaku kejahatan seksualnya, akhirnya dia melakukan kembali. Maka perspektif yang kita bangun sebenarnya bukan hanya korban yang dilakukan rehabilitasi, tetapi juga pelaku yang berpotensi menjadi pelaku kembali kejahatan seksual, itu sebenarnya penting juga dilakukan rehabilitasi. Unifaira Dan bisa juga saya ingin memperbaiki tadi Mas Supriyadi kan kalau ngomong kebiri gini, kebiri. Ini kan kesannya motong ya. Enggak motong. Enggak, tangannya Iya. tadi Oh, kan iya. kebiri. Ini sebetulnya juga yang masih ada di stigma pemikiran orang-orang. Karena kebirinya Jadi kimiawi. tuh dipikir potong, padahal ini kan kimiawi dan disuntikannya kan setelah. Artinya setelah dia melaksanakan hukuman pokoknya ya, kemudian nanti dia ada hukuman tambahan, dia kembali ke masyarakat, dia disuntikan dalam jangka waktu tertentu, dikasih chip ya. Kalau di Korea Selatan itu setahu saya misalnya amusement park ya. Amusement park yang dimasuki oleh orang yang dalam masa hukuman yang tambahan tadi, dia akan ada bip gitu ya dan menandakan bahwa ada masuk di situ dan itu nanti ada alert dari polisi setempat. Itu sistemnya memang harus dibangun seperti Jadi itu. hukuman kebirinya itu dilakukan setelah keluar dari penjara. Iya betul kan tadi kan disebutkan betul 3 Draftnya bulan seperti itu? nanti dilanjutkan Saya lagi belum 3 tahu, bulan. saya nggak lihat draftnya gitu. soalnya. Itu kan Iya. omongan dari Mas Anton. Ya itu PR pemerintah. Tapi dalam hal ini sebetulnya keberpihakan kita bagaimana sih? Kalau presiden sudah mengatakan ini darurat, harusnya kita berpikirnya darurat. Kalau masih ada orang-orang yang berpikir ini tidak darurat, artinya kita tidak dalam frame Kami yang sama. ngomong darurat itu dari 10 tahun yang lalu. Ya. Darurat seksual itu dari 10 tahun lalu. KPAI juga udah ngomong lama. Kenapa tiba-tiba sekarang sibuk darurat? Mungkin ada kasus yang tragis itu. Bukan, dulu mungkin belum disetujui, tapi teman-teman sekarang yang baru disetujui. advokasi, yang menolak, yang mempertanyakan kebiri ini adalah teman-teman 99 organisasi. Ini orang yang bekerja buat korban kekerasan seksual. Tapi yang Bukan setuju orang baru. 999 organisasi gimana dong? Kita Iya. bicara jumlah aja, nanti kita bisa evaluasi ke Enggak, masyarakat maksudnya, ya. Kan masyarakat jangan perlu didengar tiba-tiba juga. kebiri, gitu loh. kebiri. Tadi Mas Anton udah benar tuh. Ada daya dukung sosial disiapin, rehabilitasi korban. Itu iya, bicara itu Tapi nggak iyalah. kebiri. Itu Masalahnya iya. kebiri ini kan masih barang abstrak. Pemerintah kan nggak pernah nunjukin mana. Jadi yang menurut terus- Anda poin hukuman kebiri harusnya dihilangkan dalam hilangkan perpu ini? hilangkan dulu. Tidak, Asesmen tidak. dulu, Saya dicek tidak lagi. setuju. Bener nggak Saya ini setuju efektif? dengan pemerintah berlakukan hukuman kebiri. Saya Oke. nggak sepakat. Mbak Mariana? Kami berencana akan uji ini. Belum teruji. Oke, Mbak Mariana. Saya jadi bingung ya, kenapa seolah-olah kalau kita menolak kebiri sekali lagi, seolah-olah nggak mendukung pemerintah gitu loh. Padahal dalam nawacita jelas bahwa Presiden Jokowi dan timnya itu anti kekerasan terhadap perempuan. Iya, dari dulu kita udah pro dengan pemerintahnya Presiden Jokowi. Jadi jangan dimainkan dong logikanya gitu. Jangan kayak begitu. Itu cara kerja orang tuh kan setuju nggak setuju itu karena ada alasannya, ada Jadi gini, Mbak, argumennya. perbedaan Jadi pendapat itu kan asal ngomong wajar. tahu-tahu kebiri-kebiri itu kan aneh. Buat kebijakan tapi asal-asalan tahu-tahu kebiri. Sementara orang yang udah di laboratorium, yang udah ketemu sama korban, yang udah ketemu dengan berbagai pendamping korban, itu udah ngomong berapa Saya tahun yang lalu, tersinggung tiba-tiba ya, Mbak bilang tiba-tiba nggak tersinggung bicara seperti soal itu. kebiri. Ini pemerintah loh, Itu kan pemerintah aneh. sudah memperbandingkannya dengan beberapa negara. Ini bukan istilahnya keputusan Ya, saya tidak tukang menolak gado-gado pemerintah. atau apa. Ini Kenapa Anda presiden bisa dengan menyimpulkan timnya, begitu? ya kan? Hah? Oke. Ini bukan tiba-tiba bangun dari tidur terus kemudian tiba-tiba ya kebiri. Enggak, ini semua Kami sebenarnya sudah bolak-balik di depan dianalisa. istana, masuk ke dalam Gitu. istana, ketemu presiden, ketemu timnya, ketemu KSP, kita duduk bareng kok. Jadi Nah, kita pertanyaan bukan saya anti kenapa presiden pemerintah. tidak setuju dengan Anda? Ya nggak tahu, tanya Siapa Jokowi. yang bilang nggak setuju dengan saya? Ya, artinya Dengan presiden Komnas Perempuan. sudah Usulan dalam apa dulu track yang benar. Komnas Perempuan yang diajukan ke Presiden? Ya, kami usulkan kepada Yang paling KSP menurut Komnas Perempuan bisa memberi efek jerah. di dalam rancangan undang-undang kekerasan seksual berulang-ulang itu komprehensif mengatakan berbagai bentuk kejahatan seksual yang mengandung pasal-pasal dan Nggak, yang hukuman. to the point aja, Mbak. Apa, Pemidanaan. Mbak, Nggak bisa hukumannya, to the Mbak? point. Ini soal undang-undang gitu loh. Iya, itu kan terlalu Oke. panjang. Ini soal dong. Waktu undang-undang kita kan nggak bisa asal ngomong kebiri. Yang real Nggak aja bisa. apa? Ini bukan negeri Hukuman dongeng. mati, ya. hukuman seumur hidup, Oke. kebiri. Harus Kita ini kan serius. lagi Kalau membicarakan masalah ngomong soal hukuman. korban, kerjalah yang serius. Turun ketemu korban. Ya, dengarkan tangisan mereka. Jangan cuma di Ibu media. Yohana sama Menteri Jangan Kofifa cuma baca di Ini sudah media perpu loh, kan ya. sudah sudah di turun perpu loh kan mereka. sudah akan diterbitkan dalam hitungan hari mungkin ya. Iya. Nah, artinya apa yang mau diusulkan oleh Komnas Perempuan yang paling efektif bisa memberikan efek jerah. Rancangan undang-undang kekerasan seksual agar menjadi prioritas. Untuk bahas undang-undang lagi kan perlu Prolegnas. waktu, Mbak.
Sementara Terus kita Indonesia harus harus buru-buru. buru-buru. 5 tahun, Maksud saya 7 adalah, tahun. Kita perlu kalau yang memang cepat. Anda benar-benar peduli, Ya. bukan dengan cara buru-buru, itu sama aja Anda nggak peduli. Tapi ajaklah orang-orang yang sudah bekerja dan berkonsultasi dan bekerja dari mana mana korban. ada kesan Oke. buru-buru ya? Ini dianalisa Bertahun-tahun. sudah lama. Artinya gini, Komnas Perempuan, saya menghormati ya analisa Anda, tetapi Anda juga jangan tersinggung bila istilahnya pemikiran Anda tidak disetujui oleh pemerintah. Saya Kita tidak hargailah, tersinggung, saya tidak pemerintah. pernah mengatakan bahwa saya Ya. tersinggung dengan pemerintah. Kenapa Anda bisa menyimpulkan Kan tadi itu? kan Anda bilang kenapa kita sudah bertahun-tahun bla 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 bla. Kan artinya kan Anda menyesalkan Fakta kenapa pemerintah tidak bahwa nurut kepada komitmen apa yang kita hasil sebagai analisa Komisi Anda. Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah sejak kami lahir di Ya. Mei 98 sampai hari ini. Nanti kalau jadi Anda, kalau Anda jadi bilang itu presiden aja ya, ini tersinggung, kan kita presiden saya Jokowi kan? bingung. Oke. Betul nggak? Ya. Ya, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa tetap di Dua Arah, perbincangan makin seru.